berdirilah kerajaan besar yang dipimpin oleh Prabu Boko. Kerajaan itu hidup tenteram bersama sang putri cantik, Roro Jonggrang, yang terkenal akan kecerdasan dan parasnya. Namun ketenangan itu mulai terusik ketika seorang pangeran sakti dari Melayu bernama Bandung Bondowoso datang dengan ambisi besar. Ia ingin menaklukkan Prambanan dan memperluas kekuasaannya. Kabar kejadian Bandung Bondowoso segera terdengar hingga ke telinga Prabu Boko. Sang raja pun bersiap menghadapi tamu yang datang bukan sekedar untuk berkunjung, melainkan membawa ancaman bagi kerajaannya. Suasana istana berubah tegang. Para prajurit bersiaga, sementara Prabu Boko bersumpah akan mempertahankan kehormatan Prambanan sampai titik darah penghabisan. Dan pada saat itulah pertemuan antara Prabu Boko dan Bandung Bondowoso pun dimulai. Bandung Bondowoso datang ke kerajaan Prambanan untuk menaklukkan kerajaan sekaligus mengingat Roro Jonggrang setelah berhasil membunuh ayahnya. Namun, Roro Jonggrang menolak tawaran tersebut karena masih dipenuhi rasa benci dan duka. Meski begitu, demi mencari jalan untuk menggagalkan Bandung Bondowoso, ia meminta waktu untuk mempertimbangkan keputusan itu. Just a chance.
baru Bandung Bondowoso. Saat Bandung memaksa Raja Uda untuk menikah dengannya demi menguasai kerajaan sepenuhnya, terjadi perdebatan besar antara pihak yang ingin menerima demi keselamatan raja dan pihak yang menolak demi harga diri kerajaan. Akhirnya, Raja Uda mengambil keputusan cerdik, menerima pinangan Bandung dengan syarat mustahil, yaitu membangun 1000 candi dalam satu malam sebagai upaya menggagalkan pernikahan tanpa memicu perang baru. Si Bandung itu baik, dia itu asal pasangan, menikah dengan
dengan syarat mustahil, membangun 1000 candi dalam satu malam sebagai bukti cinta. Demi mendapatkan Roro Jombang, Bandung Bondowoso menyetujui persyaratan tersebut, meskipun disertai ancaman jika sang putri mengingkari janji. Setelah itu, Bandung memanggil pasukan jin untuk membantu pembangunan candi. Para jin sempat meragukan tugas itu dan memperingatkannya adanya firasat pengkhianatan. Namun akhirnya mereka menerima perjanjian dan mulai membangun 1000 candi sebelum fajar tiba. Sampai pada liang kami. Apa yang dorong kau? Aku menghadirkan cuma memberikan kalian tugas besar dalam waktu 1 malam. Aku ingin kalian membangun 1000 candi dalam semalam sebelum fajar menyingsing. 1000 candi dalam semalam? Kau pikir kami ini malah terbiasa? Itu mustahil, bahkan dari kaum kami. Benar, memindahkan gunung saja tidak bernama. Lalu kau meminta 1000 bangunan suci hanya dalam semalam. Kau gila manusia. Aku tidak mau tahu bagaimana caranya menegakkan seluruh kekuatan kalian. Yang kuharapkan 1000 candi berdiri semalam sebelum fajar menyingsing. Tenang kawan-kawan, Bandung Bondowoso tidak pernah main-main. Tapi kekuatan yang besar membutuhkan persyaratan yang setimpal. Apa yang bisa engkau tawarkan kepada kami untuk kerja paksa ini? Persyaratan? Baik. Aku tawarkan kebebasan kalian setelah menyelesaikan tugas ini. Dan dengan secacah membuka, aku telah menyiapkan ujung kerbau dan ujung mata air yang berbeda. Sekarang aku pilih yang lain. Tujuh kerbau mana cukup buat ngasih energi pada pasukan jin yang akan kita kerahkan. Kita butuh lebih dari sekedar dari hewan. Mengambil batu dari pegunungan itu membutuhkan izin. Bagaimana jika kita mengambil batu itu tanpa adanya permintaan dan juga tanpa adanya permohonan dari perempuan? Kita bisa hancur. Sekarang untuk ambil kemana? Aku yang terkaya. Tugas sekarang hanya angkat batunya, pahat dindingnya, tegakkan aku yang akan memimpin barisan. Menarik Bondowoso, tetapi janjimu ini hanya berlaku sampai matahari
dengan firasat, aku terima persyaratan engkau Sriwijaya. Kalian boleh mengambil apapun hari ini. Sekarang, seret kaum kalian dari liang bumi, hancurkan gunung, susun batunya, mulai mengejar. Rama juga menyadari bahwa Datuk Bondowoso hampir berhasil menyelesaikan syarat membangun 1000 candi dalam semalam dengan bantuan pasukan jin.
memenuhi syarat dari Roro Jonggrang. Di tengah kelelahan dan tekanan dari Bandung Bondowoso, para jin mulai panik ketika mendengar suara air berkokok dan melihat cahaya merah fajar palsu dibuat terakhir atas perintah Roro Jonggrang. Mengira matahari akan segera terbit, para jin ketakutan lalu meninggalkan proyek sebelum cahaya ke-1000 selesai. Sehingga rencana Jin Roro Jonggrang berhasil menggagalkan syarat tersebut. Aduh, kalian ini ngejar dia udah naik kabut. Musik. Ayo, 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 ayo. Aduh, ini babunya gimana sih dari tadi? Gimana sih? Ayo, ayo. Nanti mesti babu marah-marah biasa nih. Ayo, ayo, ayo. Oh, sebentar apa? Tidak mau main-main. Mana bajunya rata lagi? Sekarang dari mata. Bener sih, Fajar. Kita buat pada bikin proyek udah di sekolah. Nggak ada. Saya ini izin bukan mesin ada tato. Katanya sih dibisita, makanya kita lagi kerja keras buat ikut. Jadi nih buat ngejar mahal sesuatu dari Roro Jonggrang itu. Cinta juga, itu tak juga dong. Masa dari teman sudah perasaan aku bukan lagi doang. Ini mana yang mana kan? Mau juga gede. Jatuh, naik lihat. Teman-teman merasa gak sih kalau orang ini terlalu cepat lakunya atau dilakukan karena masa dari Dapat 900 nih. Keluar. Yo, 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 yo. Bagaimana pasukanku? Aku tidak mau mendengarkan alasan kalian lemah. Apa baru menjadikan kemenangan kepada Roro Jonggrang persyaratan yang telah diminta. Kamu di Bandung. Ini sudah on progress. Ini sudah tadi ke 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 900. Kita 999 nih. Tinggal selesai. Bagus, lanjutkan pekerjaan kalian. Aku akan menjemput sama istriku. Lihat, kejadian dari kalian musnah. Setelah rencana fajar palsu berhasil membuat para jin kabur, Bandung Bondowoso menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh kecerdikan Roro Jonggrang. Perdebatan sengit pun terjadi antara cinta, dendam, dan harga diri. Merasa dikhianati setelah hampir berhasil menyelesaikan syarat 1000 candi, Bandung Bondowoso mangkah dan menunjuk Roro Jonggrang menjadi patung batu untuk melengkapi candi ke-1000. Ayo berkokok. Bos, apa tuh salah dengar? Itu salah berkokok. Dengar di Fulibor. Kenapa kita suka merah bara begitu? Celaka, Fajar. Mana mungkin matahari itu secepat ini? Mungkin Metrobus Bandung salah. Atau matahari lagi balapan. Waduh, mampus. Candi ke-1000 berusia di kepalanya belum pasang. Tapi kalau kita kena sinar-sinar sedikit aja, kita bisa jadi abu. Udah kan udah tadi terakhir aku gak mau mati monyet cuma gara-gara sekarang bos. Udah, buruan diselesain. Bentar lagi itu saja kok. Udah 99 nih. Udah deh, buruan. Ah, lama lu. Kan, perasaanku dari tadi itu nggak enak. Kalian yang nggak percaya. Tempatnya di situ aja, kayak gitu kalian kita. Dan sama hasil proyek, sama bergabung. Gas. Tolong. Pasukan. Siap. Kita selesaikan ini proyek ini. Daripada kita mati, mari kita siap-siap untuk kembali ke bumi. Maaf, Gandum. Cinta berat, tapi nyawaku lebih berat. Setuju, aku juga kapok jadi murid bangunan dunia manusia. Mataharinya gak butuh bagian. Tinggalkan semua peralatan. Pekerjaan kita selesai di sini. Nyawa kita lebih berharga dari sekedar upah menyan. Terima kasih ya Fajar. Dengan ini aku punya alasan buat istirahat dan kerjaan semalam. Ini belum selesai, ah. Yuk. Fajar sialan. Tapi
Bismillah, sebenarnya punggungmu nggak patah-patah. Satu referensi menjadi untuk persyaratan kerja tetap satu bagi bangsa. Bajunya Kau lihat ini roh, pasukan mulai mendatang. Mereka mengira fajar telah tiba karena langit yang kau bakar dan lesung yang kau pukul. Kau telah menipu takdir yang sedang kubangun, wahai roh. aku tidak menipu takdir kan. Aku hanya menunjukkan bahwa kekuatan goibmu itu tidak akan pernah bisa mengambil restu dari bumi dan rakyat. Kau menjadikan Sri Pucani, tapi kenyataannya kau gagal Bandung. Hanya kurang satu, hanya tidak memasang kepala di batu ini, wahai roh. Aku telah menumpahkan segala kekuatanku, mengerahkan seluruh dunia hanya untuk memenuhi permintaan gila darimu. Apakah pengabdianku ini masih kurang kepadamu, wahai roh? Pengabdian? Jangan kau sebut ini pengabdian. Kau telah membunuh ayahku, merampas kerajaanku, dan sekarang kau ingin memilikinya. Tidak, Bandung. Sri Pucani pun tidak akan pernah bisa. Ya, kau luar biasa tertipu, wahai roh. Kau membiarkanku bekerja seperti budak semalam suntuk hanya untuk menggagalkanmu di garis finish. Apakah kau benar berpikir kau telah menggagalkan saat ini, wahai roh? Aku menang karena aku tidak menyerah pada keangkuhanmu. Candi ini berjumlah 999. Kau kalah, Bandung. Sekarang pergilah dari kerajaanku ini. Kau benar, roh. Saat ini memang kurang satu. Dan tidak ada seorang pun yang sangat gigih untuk menggagalkan persyaratan ini. Maka tidak ada lagi seorang pun yang pantas menggantikan patung ini kecuali dirimu sendiri, wahai roh. Jadilah kau patung yang ke-1000. Kini kau sudah lengkap, roh. Kau menjadi milikku. Kamu, dirimu. Dan semenjak kau menjadi batuku, matamu masih mencerminkan kebencian kepada dirimu. Aku mendapatkan 1000 candiku, tapi aku kehilangan segalanya. Burung tak patah gitu.